Tes, tes. Halo, suara saya masuk ya? Halo, Nggak masuk, Pak. nggak masuk? Nggak, Masuk dong. Masa sih? nggak dengar ya, Halo? Pak. Hah? Iya, halo, Beneran Pak. nih, coy? Halo, halo? Halo, halo. Ah, masuk, Pak. Aman, aman. Asem nih. Jelas. Oke, oke. Sebentar Selamat ya. malam, Pak Rizky. Selamat malam, teman-teman. Ini baru ada Mas Maman. Wah, paling lama ya. Mas Maman, Mas Atta, Mas Reza, Mas Doni, Mas Ridwan, Mas Fajar, Mas Leonis ya. Oke, sambil nunggu kalau mau ibadah dulu, bisa ibadah dulu, silakan. Baru Isya ya ini ya. Oke, 5 menit lagi ya, guys. Siap, Pak.
Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lumayan banyak lah ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, pertama-tama untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, selamat malam semuanya ya. Mas Maman, sudah malu Mas Maman, Mas Doni, Mas Ridwan, Mas Fajar, Mas Reza, Mas Atta, Mas Leonis. Hadir semua ya? Hadir. Wah, mantap. Oke, jadi minggu lalu kita sempat bahas soal RMI ya. Terus kemudian minggu yang lalunya lagi kita bahas soal RPC. Jadi itu adalah dua metode atau metode dalam interoperabilitas antara sebuah web service ya. Jadi dia yang bertugas untuk prosedur untuk meremot ya, seperti itu. Jadi semacam layanan. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas soal apa namanya. Bentar saya buka materinya. Saya membahas soal web service itu apa. Jadi selama ini yang teman-teman akses itu semuanya adalah pada dasarnya adalah layanan web atau web service seperti itu ya. Ntar saya share dulu. Oke, ini oke. Nah, ini adalah tentang web service ya, teman-teman. Udah muncul ya? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, nah ini adalah sebuah web service. Coba sebentar. Full screen-nya. Oke. Gede banget jatuhnya. Gini aja lah ya. Oke, berbicara soal web service, jadi singkat saja ya. Ini apa namanya yang saya jelaskan. Jadi web service itu adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan ya. Jadi pada dasarnya sekarang semuanya apapun itu sudah berbentuk web service. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman mengakses marketplace, terus mengakses apa namanya web profile, terus website apa informasi apapun. Nah, semuanya adalah tujuannya untuk web service seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, web service juga digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website. Nah, jadi yang memang menyediakan adalah bentuknya sebuah website yang tujuannya untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lainnya. Nah, kemudian sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Ya, jadi contohnya tadi sekarang sudah semuanya apa namanya web yang kita akses itu adalah salah satu dari bentuk web service seperti itu ya. Sebentar. Ini kok kayaknya anu.
Bentar ya. Kok hilang? Sorry. Nah, sebentar, ini agak kecil ya. Kecil, nah, seperti ini. Oke, terus kemudian di web service itu kan bentuknya kalau teman-teman mengakses itu adalah HTML ya, Hypertext Markup Language gitu ya. Itu adalah salah satu apa namanya fitur dalam sebuah web service. Cuman untuk datanya atau sebuah informasinya dia menggunakan format XML, Extensible Markup Language. Nah, jadi kalau XML otomatis di semua web service itu bisa dipakai meskipun dia berbeda platform, sistem operasinya maupun bahasa compilernya. Jadi ini adalah format data ya yang paling gampang untuk diakses meskipun berbagai bentuknya berbeda. Nah, mungkin nanti saya jelaskan sendiri soal XML karena XML juga lumayan panjang gitu ya. Nah, kemudian web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Nah, sekarang kan web service rata-rata juga ada yang bentuknya sudah API ya. Maksudnya web base itu sudah ada, terus aplikasi base juga sudah ada seperti itu. Contohnya marketplace yang kita sering ketemui. Terus mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya. Seperti misalkan saat kita untuk tiketing. Nah, semua maskapai entah maskapai maskapai udara atau mungkin darat sekarang sudah menggunakan web service untuk kebutuhan bisnisnya seperti itu. Nah, contoh yang paling simpel semua maskapai ya, Lion, terus Citylink, terus Batik Air, Garuda, Superjet dan lain-lainnya semua sudah memiliki web service-nya. Yang penting untuk berjualan tiket seperti itu. Jadi untuk menyediakan layanan tiketing online seperti itu. Terus kemudian dia juga maksudnya dia mensup web service lainnya, contohnya seperti travel agent ya. Jadi misalkan semua maskapai itu dari mulai apapun itu sudah bisa diakses juga melalui travel agent seperti tiket.com, Traveloka, terus kemudian apalagi ya, booking.com, terus tiket tiket itu. Dan banyak hal ya. Jadi semuanya sudah ada di situ. Nah, gitu ya. Kemudian web service bertujuan itu tadi ya untuk meningkatkan kolaborasi antara beberapa perusahaan. Nah, contohnya tadi Traveloka, terus kemudian tiket.com, terus kemudian website travel agent ya, booking, terus banyak ya di sini ya, tiket.com, terus Nusatrip, Expedia, SC Travel, Tiket2. Cuman yang terkenal di Indonesia kan ada dua ya, kalau nggak Traveloka ya tiket.com seperti itu. Nah, terus kemudian beberapa alasan mengapa digunakannya web service adalah sebagai berikut. Nah, web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa
bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang gunanya untuk menjadi satu sehingga tingkat keamanan dapat ditanganin dengan baik seperti itu. Jadi apa namanya sekarang sudah banyak pihak ketiga untuk hal itu ya. Jadi bukan cuman ada di website pribadinya, tapi juga sudah kerjasama dengan travel agent karena memang itu lebih ke arah bentuk bisnis mereka ya, seperti itu memanfaatkan mungkin kalau di tiketing ya travel agent online seperti itu. Terus kemudian alasan yang lainnya, web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasinya. Jadi sekarang mulai dari apa namanya desktop sampai ke arah mobile semuanya juga bisa mengakses web service. Cuman mungkin lebih ke arah layanannya saja atau bukan layanan ya, interface-nya aja yang berbeda. Misalkan kalau teman-teman mengakses melalui desktop bentuknya memang full web ya, full web, full desktop, tapi kalau di mobile itu otomatis harus menyesuaikan interface dari sebuah mobilenya itu sendiri seperti itu. Terus kemudian web service juga berjalan di port 80 yang memang dia merupakan protokol standar HTTP ataupun HTTPS. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall-nya seperti itu. Jadi kalau web service kan nanti bermainnya soal domain dan apa namanya domain dan satunya buat data itu apa namanya? Saya agak lupa. Hosting. Nah, domain dan hosting. Jadi kalau domain itu adalah nanti yang mengarahkan atau yang menuju, misalkan web service itu diketikkan dengan nama tiket.com ya melalui ke sana. Terus kemudian di situ pun juga sekarang rata-rata kalau protokol menggunakan HTTPS ya. Karena dia yang lebih secure mungkin seperti itu. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari web service. Sekarang pun semuanya teman-teman apa-apa menggunakan web service atau layanan dari sebuah web ya. Jadi itu masuk dari sebuah interoperabilitas dari sebuah sistem seperti itu. Nah, terus kemudian arsitektur dari web service itu ada apa aja? Yang pertama itu dia memiliki 3 entitas dalam situsnya, arsitekturnya otomatis yang pertama service request. Nah, itu adalah peminta layanan seorang kliennya atau mungkin seorang usernya. Nah, kita merequest mengetikkan nama domainnya. Nah, terus kemudian yang kedua ada service provider atau penyedia layanannya. Nah, misalkan perusahaan tadi tiket.com atau mungkin Tokopedia dan lain-lainnya seperti itu. Terus kemudian service registrinya, daftar layanannya. Nah, layanannya kira-kira untuk layanan apa? Seperti itu. Entah marketplace, entah website profile, entah web service untuk e-government, entah semacamnya banyak ya seperti itu. Kira-kira layanan apa? Nah, terus kemudian mereka saling berkaitan ya jadi mulai dari request ya, service request ke arah apa namanya providernya. Nah, provider terus kemudian mencari ke arah registrinya. Nah, dan atau mungkin dari request langsung bisa ke arah registrinya seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan apa namanya seperti search engine. Nah, seperti Google, seperti Yahoo, terus Bing ya, kok Bing dan semacamnya itu juga bisa langsung ke arah sana. Misalkan teman-teman menggunakan layanan apa
search engine, misalnya contohnya Bing atau mungkin Yahoo gitu ya. Nah, di situ bakal mengarahkan teman-teman apa namanya ke layanan apa yang mau teman-teman cari. Simpelnya seperti itu. Misalkan kalau saya untuk mencari Google itu kan bantuan Google ya, itu layanan Google. Saya mencari misalkan toko makanan terdekat. Nah, di situ kebanyakan kalau berbicara soal makanan yang apa namanya dikeluarkan informasinya adalah tentang tempat ya. Tentang tempat, misalkan makanan A, makanan B, makanan C itu yang ditampilkan. Nah, menyediakan layanan informasi ke sana. Tapi beda lagi misalkan seperti mengakses jual beli. Jual beli kan sekarang semuanya larinya ke arah marketplace seperti itu. Nah, itu adalah arsitektur dari sebuah web service dan sekarang bentuk web service itu banyak ya. Apapun sekarang sudah bentuknya web dan paling simple ya karena memang kita tidak perlu develop untuk untuk aplikasi ke mobile. Nah, misalkan harus develop ke apa aplikasi Android misalkan terus developer ke aplikasi iOS. Nah, itu kan juga membutuhkan apa namanya membutuhkan proses juga, membutuhkan developer juga, membutuhkan yang lainnya juga, tapi dengan web service sebenarnya lebih enak seperti itu. Cuman sekarang semuanya sudah serba ke apps gitu ya. Nah, terus kemudian ini saya jelaskan service provider berfungsi untuk menyediakan layanan service dan mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia dengan baik. Nah, terus kemudian kalau service registry berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan service yang telah diregister, yang sudah didaftarkan seperti itu. Nah, terus kemudian service requestor atau uh, uh, kita si user meminta layanan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah arsitektur dari sebuah web service. Terus kemudian di sini ada lagi operasi web service. Nah, secara umum web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, publish unpublish, menerbitkan dan menghapus layanan ke dalam atau dari registrinya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah find, service requestor mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah bin, service requestor setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider seperti itu. Jadi itu adalah 3 operasi yang terlibat di dalam sebuah web service. Misalkan kalau teman-teman membuat web ya, membuat web sebenarnya web service sama website itu sama ya. Cuman apa namanya kalau web service itu ya untuk layanan seperti ya semuanya layanan ya. Nah, jadi terus kemudian komponen-komponennya dari web service ya, yang pertama pasti ada protokolnya. Dia menggunakan protokol yang paling simpel HTTPS atau TCP/IP. Terus kemudian layer kedua ada namanya SOAP, Simple Object Access Protocol, merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data atau informasi antar layanan. Ada SOAP-nya. Terus kemudian ada WSDL atau Web Service Definition Language atau standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Jadi dia adalah bahasa apa namanya standarnya. Misalkan kalau di website untuk penyedia untuk apa ya? Untuk penyedianya itu ada HTML ya.
Terus untuk datanya itu formatnya dalam bentuk XML. Nah, sebenarnya itu lebih ke arah ada perbedaannya. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kalau XML dia adalah sebuah meta language untuk mendeskripsikan data. Nah, seperti itu. Kalau dia juga berbasis teks, perbedaannya antara HTML dan XML pada intinya kalau XML didesain untuk transportasi dan penyimpanan data, tapi kalau HTML digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, misalkan kalau teman-teman ngakses web, mesti kan belakangnya ada tulisan HTML ya. Jadi misalkan ngakses apa ya, atau mungkin nge-save lah ya, nge-save website itu pasti belakangnya tulisannya .html. Nah, itu lebih ke arah untuk menampilkan data, tapi untuk penyimpanan dan untuk transportasi dia menggunakan XML. Terus kemudian XML ini ada materi khusus sih, jadi cukup panjang nanti insya Allah sih minggu depan gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, protokol yang berbasis XML lagi yang digunakan aplikasi untuk bertukar pesan melalui HTTP seperti itu. Terus kemudian dia merupakan platform yang berdiri sendiri dan dirancang untuk berkomunikasi melalui jaringan internet seperti itu. Nah, itu adalah SOAP, Simple Object Access Protocol. Terus kemudian pentingnya SOAP untuk pengembangan aplikasi memungkinkan komunikasi internet antar program. Contohnya misalkan Tokopedia kemarin itu ada layanan remote-nya ya, RMI-nya dia misalkan apa namanya komunikasi dengan sebuah web service untuk layanan apa itu namanya untuk layanan antar barang atau lebih ke arah apa ya namanya ya kalau paket itu saya agak ini paket oke. Jadi semacam seperti JNE gitu ya, seperti JNT itu apa sih namanya? Saya agak ini bahasanya. Ya kurir barang lah ya seperti itu. Nah, terus kemudian SOAP juga cara yang lebih baik untuk berkomunikasi antar aplikasi adalah melalui HTTP karena HTTP didukung oleh semua browser dan server internet. Nah, itu yang paling mendukung. Terus kemudian dia juga menyediakan cara untuk berkomunikasi antara aplikasi yang berjalan pada sistem operasi yang berbeda dengan teknologi dan bahasa pemrograman yang berbeda pula. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sih semua web service udah bisa diakses di sistem operasi apapun ya. Jadi bahkan Linux pun juga bisa mengakses. Terus kemudian sistem operasi Windows, Mac OS itu juga bisa diakses semuanya oleh web service seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir ada WDSL. Nah, WDSL itu adalah lebih ke arah Web Service Definition Language. Dia berbasis XML untuk mendeskripsikan web service dan bagaimana untuk mengaksesnya. Nah, terus kemudian dia menspesifikasikan lokasi service dan operasinya atau metodenya yang disediakan oleh web service. Terus kemudian yang terakhir dia merupakan pintu komunikasi antara penyedia dan pemakai web service. Sebenarnya kalau apa namanya web service itu terdiri dari beberapa platform tadi ya, ada protokol, ada SOAP, ada WSDL. Nah, itu lebih ke arah masing-masing perangkatnya seperti itu. Kalau protokolnya rata-rata ya
HTTP, TCP/IP, HTTPS. Terus kalau apa namanya untuk mengaksesnya rata-rata ada berbentuknya XML. Nah, XML itu Extensible Markup Language apa ya saya kalau nggak salah itu. Nah, kalau WSDL itu nanti adalah bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Oke, jadi sekarang banyak layanan web service yang sudah bisa kita akses dan sudah bisa terintegrasi atau terinteroperabilitas. Contohnya yang paling simpel dengan adanya apa namanya prosedur ya, prosedur mulai dari web satu, web A dan web B misalkan seperti itu. Jadi dia saling terkoneksi atau saling terintegrasi. Jadi dia saling menyatu seperti itu. Nah, semuanya ada pada layanan web service. Nah, sekarang banyak kemarin sempat saya beli tugas juga ya teman-teman tentang suruh apa namanya nganalisis web service ya. Web service misalkan kemarin apa aja yang dianalisis ada apa namanya ada website untuk government juga, terus kemudian ada apa aja ya kemarin ya saya agak lupa. Terus ada yang IndiHome, ada yang akses apa namanya kemarin apa Mas Doni itu saya agak lupa. Kalau Mas Fajar itu IndiHome ya. Kalau Mas Doni itu apa sih kemarin? Saya agak lupa. Nah, terus kemudian ada juga Mas Maman itu dia bercerita tentang web service untuk e-government seperti itu. Dan sekarang rata-rata semua instansi, perusahaan apapun memberikan layanan ke arah website seperti itu, gitu ya. Oke, jadi itu sedikit tentang web service. Jadi pada dasarnya kalau web service itu adalah kita mengakses menggunakan browser ya, menggunakan browser dan apa namanya aksesnya juga menggunakan jaringan internet. Terus kemudian kita meminta request. Nah, terus kemudian dari request tadi sudah terregistri, baru masuk ke arah layanannya seperti itu. Nah, untuk kenyamanan antara web service dan aplikasi berbasis mobile sebenarnya pada dasarnya sama ya semuanya ya. Cuman karena sekarang cenderung orang menggunakan mobile, otomatis untuk layanannya lebih dioptimalkan ke arah mobilenya. Misalkan kalau teman-teman di apa namanya menggunakan marketplace nih, menggunakan marketplace, contohkanlah Tokopedia, Bukalapak dan semacamnya untuk orang Indonesia ya. Untuk orang Indonesia lebih suka mengakses lewat aplikasi karena apa sebenarnya? Karena memang mungkin promonya bisa dipakai lewat aplikasi saja, tapi untuk website tidak bisa. Nah, seperti itu makanya kan orang cenderung ke arah mobile seperti itu. Nah, padahal sebenarnya lebih hampir sama ya untuk layanannya ya, untuk web base atau API base itu sebenarnya semuanya sama aja, cuman gara-gara perusahaan ngelihat oh lebih cenderung ke arah aplikasi ya semuanya diarahkan ke arah aplikasi seperti itu. Nah, tapi website tetap tetap jalan, tidak mungkin apa namanya dinonaktifkan karena memang sudah ada kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti itu. Misalkan kalau di marketplace sendiri untuk mengelola tokonya lebih enak menggunakan web base ya daripada aplikasi base. Mungkin karena ada apa namanya lebih detail, terus bisa diakses dengan
apa namanya dengan cepat dan kita tidak perlu menggunakan aplikasi mobile, mungkin seperti itu. Jadi sudah ada kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang gini ya. Oke, seperti itu tentang web service. Kenapa saya sedikit kilaskan karena memang itu adalah salah satu bentuk layanan atau bentuk interoperabilitas dari sebuah sistem. Di awal, kalau interoperabilitas sendiri adalah bagaimana sistem saling berkaitan antara satu dengan yang lain, terus kemudian dia juga bisa bertukar informasi, data, atau mungkin bertukar layanan juga seperti itu. Nah, karena memang itu penting dalam sebuah interoperabilitas. Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya, jadi ada nanti kita berbicara soal XML. Nah, XML ini adalah yang data yang ada dalam sebuah layanan web service seperti itu. Nah, terus kemudian kalau HTML memang digunakan untuk menampilkan data. Nah, saya coba sedikit sekilas untuk sebenarnya dibilang sama enggak juga. Cuman dia tetap berbeda. Dia punya tugasnya masing-masing. Ya, kalau misalkan teman-teman buka web service, contohkanlah apa ya? Jadi misalkan teman-teman buka web service apa nih misalkan YouTube, coba saya share. Nah, ini saya coba membuka YouTube ya. Atau simpelnya ini aja deh. Saya membuka ya yang di sini. Oh, saya menggunakan ini ya, PPT. Coba saya share. Mana sih? Nah, ini coba saya membuka soal apa namanya web service YouTube nih ya. Ya, YouTube kan teman-teman tahu ya, itu adalah layanan berbasis video lah. Kita nonton video. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Sorry. Jadi ada nah, di sini ada source-nya ya. Jadi nah, ini adalah bentuk dari sebuah HTML karena memang dia digunakan untuk menampilkan data keseluruhan dari sebuah layanan web service itu ya mulai dari atas sampai ke arah bawah ya. Nah, ini adalah nanti bahasa pemrogramannya entah menggunakan PHP, entah menggunakan apa namanya JavaScript. Nah, itu tergantung masing-masing. Nah, di sini sudah ada source-nya ya. Nah, ini adalah bentuk HTML. Tapi kalau teman-teman tahu data yang di dalamnya ini, nah itu baru bentuknya XML. Nah, HTML adalah digunakan untuk menampilkan data keseluruhan. Tapi untuk apa namanya untuk penyimpanan data atau mungkin untuk mendeskripsikannya dia menggunakan XML. XML itu bahasa atau tidak itu adalah bahasa sebenarnya. Tapi lebih ke arah memang dia fokusnya bukan seperti HTML atau mungkin seperti
apa namanya JavaScript gitu ya, tapi dia lebih ke arah memang digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada. Seperti itu. Nah, ini semuanya pasti ada apa namanya elemennya. Contohnya misalkan ini kontributor. Ini Google aja deh. Nah, di sini pasti ada apa namanya. Nah, di sini kan pasti menggunakan HTML ya, keseluruhan. Cuman untuk data yang disimpan dia menggunakan bahasa XML. Nah, ini masuk ke arah apa namanya website ya. Nah, ini saya yang agak kurang paham karena bukan orang apa namanya, bukan orang web. Nah, di sini pasti ada mulai headernya itu seperti apa ya. Nah, ini headernya. Header itu biasanya ada di sini ya. Nah, di sini ada tulisan untuk XML enggak ya? Coba kita cari XML. XML. Dia tidak ditampilkan berarti ya. Yang ditampilkan lebih ke arah, ini aku browsing Satria Dewa Universe. Apa ini ya? Nah, ini simpelnya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ternyata apa namanya ya, ini ada codingnya. Wah, ini saya coding agak ruwet karena saya bukan orang pemrograman ya. Jadi kurang paham betul seperti itu. Oke, jadi penjelasan singkat soal web service pada intinya apa namanya itu adalah sebuah perangkat lunak ya atau sebuah sistem yang memang dirancang ya dan digunakan untuk mendukung arahnya ke interoperabilitas. Apalagi sekarang semua sistem sudah terintegrasi, bahkan semua layanan sudah terintegrasi dan tetap bisa saling bertukar informasi, bertukar layanan, bertukar data mungkin seperti itu. Nah ini apa namanya interoperabilitas dari sebuah web itu sepertinya seperti itu, gitu ya. Oke, parsing objek XML. Nah, saya sendiri bukan orang pemrograman ya. Jadi saya bahasa pemrograman nol putul sebenarnya karena basicnya bukan arah sana. Basicnya lebih ke arah apa namanya multimedia, terus kemudian sistem. Nah ini orang pemrograman pasti saya yang ahli. Yang ahli pemrograman siapa nih? Yang ada kaitannya dengan pemrograman. Ada nggak di sini kira-kira? Siapa nih? Mas Maman mungkin? Pak Rizky itu kayaknya pro itu. Wah, Pak Rizky. Pak Rizky siapa? Iya, Wah, saya bukan orang ini ya, bukan orang pemrograman ya. Saya aja dulu menghindari arah coding, arah apa, kayak gitu menghindari saya. Jadi bener-bener no gitu ya. Saya lebih ke arah ini aja, yang gampang-gampang aja, multimedia lah, terus kemudian apa namanya, grafis. ya multimedia itu bentuk grafis, bentuk animasi, bentuk video, foto, bas.
itu bentuk grafis, jadi lebih ke arah image processing ya, itu saya paham tuh. Tapi kalau untuk coding, nah, saya codingnya cuma bisa Hello World, nah itu aja sudah lupa pakainya apa, seperti itu. Nah, tapi kalau di web CSV sendiri, kalau untuk HTML kan kita bisa simpelnya kita bisa buka menggunakan aplikasi pembaca teks seperti Notepad, terus kemudian XML pun juga bisa kita baca menggunakan aplikasi Notepad seperti itu. Nah, cuman untuk editnya, nah ini kalau pakai editor dari teks itu kira-kira bisa atau enggak, saya yang kurang paham. Soalnya saya bukan basicnya ke sana seperti itu ya. Tapi kalau multimedia ya lumayan lah saya paham. Saya mainannya di situ. Oke, jadi itu penjelasan singkat soal web service. Balik lagi semuanya yang di sini yang sempat saya jelaskan tentang RMI, tentang RPC, tentang web service itu adalah kaitannya dengan interoperabilitas seperti itu. Nah, jadi semuanya mendukung integrasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, entah base menggunakan web base, entah menggunakan aplikasi base, seperti itu. Jadi adanya dua itu ya, web base sama API, aplikasi apps, entah dari Google ataupun dari iOS, Android atau iOS, seperti itu. Tapi sekarang memang semua layanan itu cenderung orang-orang lebih suka ke mobile ya, karena memang sekarang dunianya sudah dunia mobile ya. Ya, Nah, gampang jadi dijangkau lah, Pak. iya gampang dijangkau ya. Maksudnya, cuman yang agak susah itu sebenarnya lebih ke arah ini. Harus ngedevelopnya itu. Nah, ngedevelop ke arah iOS, ke arah Android itu kan sudah beda ranah ya. Maksudnya developer iOS itu juga sudah ada sendiri, developer Android itu juga sudah ada sendiri. Nah, nggak mungkin dua-duanya ahli karena memang rumit. Nah, seperti itu. Di sini ada yang jadi developer nggak ya? Kira-kira maksudnya developer aplikasi gitu ya. Ada yang pernah nggak? Mungkin ngedevelop aplikasi apa gitu. Pernah, Pak, di mata kuliah sebelah, Pak. Oh iya, mata kuliah apa? Aplikasi Mata kuliah apa? mobile. Aplikasi mobile. Oke, membuat aplikasi berarti ya. Ya, Pak. Nah, sudah membuat aplikasi apa aja ini kira-kira? Sudah Layout, Pak. berbentuk aplikasi atau baru layout ya? Layout, Pak. Nggak Baru mampu kalau langsung jadi, Pak. nggak mampu, iya ya. Nggak gampang bikin kayak gitu itu. Ribet, harus banyak yang bergaung di situ ya. Ada desainer juga ada, desainer itu nanti masuknya ke arah UI, interface-nya, terus kalau untuk fungsionalitasnya itu nanti masuk ke arah back end developernya. Front end-nya ya paling yaitu desain UI UX, back end-nya ya apa namanya pemrogramannya, terus arsitektur dari sistemnya, wah ribet. Nah, karena memang dan itu pun nggak mungkin semuanya bisa ya. Nah, jadi kalau di apa namanya IT atau mungkin teknologi informasi, fokuskan dulu teman-teman mau ke arah mana. Nah, ada yang memang dia spesialisnya ke arah pemrograman atau mungkin spesialisnya ke arah jaringan. Tapi kayaknya di sini orang jaringan semua lah ya. Iya nggak sih? Orang jaringan semua yang tiap hari ya bermainnya bermain jaringan ya. Maintenance, terus bikin instalasi jaringan, seperti itu. Programnya mumet, Pak. Saya mau nanya nih, kalau misalkan dari yang sudah di industri, maksudnya sudah bekerja nih kan teman-teman sudah bekerja semua ya di TE ya. Kalau TE kan memang fokusnya ke arah ISP ya, bener ya? Ada fokus yang lain nggak sih?
Ada, Pak. Apa? Maksudnya Ada ya, dibagi TE itu di bawahnya ada ISP, ada heeh, software development, ada heeh. infrastruktur, sama IT consultant. IT konsultan. Oh, berarti setahu saya dulu TI itu Tame Selindo itu ya ISP sih. Nek misalkan yang berkaitan dengan develop ya ke arah GITS ya. Iya nggak sih GITS ya? Iya, Kalau Pak. di Git Amikom ya, Solution. GITS Solution. Tapi kalau di TI sendiri semuanya jalan nggak? Maksudnya semua layanan itu Aktif, Pak. aktif. Oh, mantap ya. Berarti develop aplikasi juga ya? Banyak ya? Iya. Banyak, Pak. Banyak. Aplikasi bandara juga banyak tuh, Pak. Oh, aplikasi atau jaringannya. Pengadaan barang juga Aplikasi bisa. infrastruktur sampai ke software ya, Pak. Oh, oh iya, ding bener-bener bener. Kayaknya aku pernah baca profilnya TE dulu ngerjain bandara mana ya? Ada marketingan ini. Bandara mana ya namanya ya? Saya lupa. Jadi bikin simulator juga ya? Iya, bener ya? Oh, di mana Mas Maman yang ada simulatornya? Itu seperti Yang di bikin. bukan bandara, itu kayak kantornya gitu loh, Pak. Oh, jadi seperti ini ya? Apa namanya? Balai Teknik eh, Penerbangan. oh Balai iya iya Kecamatan. iya benar 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 benar. Balai Teknik Penerbangan bikin aplikasi juga, bikin apa namanya? Bikin infrastrukturnya juga ya. Tapi kalau teman-teman rata-rata di sini apanya? Ada yang di bagian developnya nggak? Ada nggak kira-kira di sini orang develop nih? Atau Divisi orang ISP ISP semua semua? ini, Pak. Hah? ISP semua ini, Pak. ISP semua ya rata-rata ya? Tapi, tapi kadang juga disuruh untuk sampai ke software juga, Pak. Oh, kadang. Berarti paham juga ya soal develop gimana ya? Ya harus bisa, Pak. Harus bisa. Dipaksa bisa ya? Ya, Jangan diperjelas, Pak, ini masuk YouTube. oh iya ya. Siap, siap, siap. Nggak cuman sharing-sharing aja sih. Maksudnya kalau teman-teman yang sudah bekerja di industri, apalagi industrinya dekat ya dengan kita gitu kan, sejauh apa seperti itu. Karena memang apa ya? Kalau di IT kan luas ya, teman-teman ya. Maksudnya di dunia teknologi informasi itu kan luas. Nah, kalau di berbicara jaringan, jangan berdetail karyawan sambat. Yang penting kan gajian ini bar gajian kok ya. Dia tuh bener tuh bar gajian tuh. Tanggal belum ya? Bar tanggal gajiannya tanggal berapa kalian? Akhir bulan ya. Wah, lumayan ini ya. Nah, jadi kalau misalkan di industri sendiri kan banyak ya bidang-bidangnya. Oh, tanggal 32. Memang ono tanggal 32. Apa namanya? Banyak ya berbicara soal teknologi informasi, kaitannya dengan apa saja, misalkan mau fokus ke arah apa? Jaringannya juga bisa, ke arah pemrograman bisa, multimedia juga bisa. Terus kemudian untuk ke arah semua itu jadi konsultan juga bisa. Nah, itu tergantung mau seperti apa karena memang luas banget ya. Kalau saya sendiri memang dari dulu berfokus untuk ke arah ini ya, ke arah multimedia. Basicnya SMK pun juga multimedia. Terus ke Amikom ke Amikom terus ngambilnya juga fokusnya ke arah multimedia sampai sekarang pun kebanyakan ngajarnya yang
seperti itu juga. Nah, ini nih pertama kali yang ngajar sistem, ngajar infrastruktur karena memang interoperabilitas kan kaitannya dengan sebuah sistem ya. Jadi kaitannya dengan sebuah arsitektur dari teknologi. Nah, itu nih saya perlu belajar banyak nih sama teman-teman semua nih yang sudah di industri ya kan. Seperti itu. Oke, sambil saya presensi bentar ya. Tapi kalau apa namanya, ini teman-teman rata-rata di sini udah bekerja berapa tahun ya? Yang sudah bekerja paling lama deh. Yang sudah 5 tahun ada nggak? Mas Doni itu Pak. Senior Oh, itu Mas Pak. Doni sudah senior 5 tahun ada nggak Mas? Kira-kira Mas? 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun apa 5 tahun ini? 7 tahun kayaknya kalau saya Pak. 7 tahun. Kalau Mas Ridwan berapa tahun Mas Ridwan? 7 tahun Pak sekitaran. Halo Mak, Udah iya 7 Mak. tahun ya. Udah 7 tahun lumayan ya. 7 tahun berarti semenjak 15. 2015. Kalau TE sendiri itu dari 14. 14. 2004. 2004 ya. Benar-benar udah paling lama banget tuh. Oke, sambil saya presensi ya guys. Ini pertemuan ke-11. Benar ya, pertemuan ke-11. Oke. Tanggal 23. 23, 12. Ini tahun baru pada kemana nih? Ntar lagi tahun baru nih ya. Benar ya, tahun baru Healing ya? Pak, anak muda. Healing anak muda. Ini biasanya jalan-jalan ini ya kan. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sama saya. Oke, Ada 7 Pak, yang 2 ada Bapak 7 ya. sama host. Oh iya deh. Mas Abdal ada nggak Mas Abdal? Kayaknya belum ada. Mas Atta ada ya Mas Atta? Ini Pak Abdallah pakai ini Pak bareng Hadir, sama Pak. Mas Reza. Apa? Gimana? Abdallah nih bareng sama Mas Reza Pak. Oh, ada ya orangnya ya. Ada Pak. Ini lagi bareng. Oh, di kampus Ya. berarti ya. Iya di kampus Pak. Mas Fadli nggak ada, Mas Doni hadir ya, Mas Doni Selalu Pak. selalu, wah paling marem ya Doni. Mas Fajar hadir, Mas Fajar Kur Hadir. hadir, Mas Leonis hadir, Hadir Pak. Leonis siap. Mas Maman tadi kayaknya ada, kok nggak ada ya orangnya ya? Oh ada nih, Mas Maman hadir ya, masih di jalan Mas? Habis beli susu tadi, maaf. Wah siap. Mas Reza hadir ya. Hadir, Mas Pak. Ridwan hadir, Mas Ridwan. Hadir Pak. Mas Ridwan hadir, Mas Rifki nggak ada, Mas Rifki, Mas Singgi juga nggak ada. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, Kalau 6, maaf Pak, 7, 8. kalau Mas Rifki katanya tadi baru ada kerjaan izin, baru ada kerjaan lembur, jadi nggak bisa Oh, nyambi-nyambi. Terus Mas Rifki tadi Setiawan. ya sama si Mas Singgih tadi juga ngabarin ke saya, dia izin baru perjalanan ke Blora Pak. Dalam perjalanan mau Mantap. join. Ada project. Ada project Sepertinya, berarti. Asik. Oke, siap. Berarti Mas Rifki sama Mas Singgi izin ya. Oke, aman. Ini sudah pertemuan ke-11, tidak terasa tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 4 pertemuan lagi ya. Benar ya. 12, 13, 14, 15. Puas, wah. Bentar lagi kalian semester 6, wah. Kalau di sana itu ngambil skripsi semester berapa sih?
Semester Kurang 6 tahu, ya? Pak. Angkatan Belum tahu ya? pertama ya. Oh iya, kalian angkatan pertama ya? Kalian angkatan paling senior ini kayaknya ya. Semester 5 ya. Mantap, mantap lah. Segera dirampungkan ya guys. Waduh, 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 waduh. Segera di semester 5, 6, 7, 8. Wah, bisa lah itu skripsi. Lulus ya kan, simple. Tapi gue roto upload nih skripsi biasanya seperti itu. Nah, berbicara soal skripsi nih, wah ini kan pasti orang jaringan semua, pasti sudah mau mengambil arah sana tuh kan. Nah, saya sarankan coba cari skripsi dengan topik yang menarik tuh. Maksudnya soal jaringan. Jaringan saat ini seperti apa? Atau mungkin kalau jurusan teknologi informasi nanti fokusnya apa sih? Sebentar. Soalnya kan tiap kampus berbeda ya. Kalau teknologi informasinya di Amikom itu ini. Apa namanya? Dia fokusnya ke arah multimedia. Kalau Amikom ya. Kalau ini lebih ke arah data scientist, cyber security, integrator IT, sistem analis, administrator sistem jaringan. Nah, ini ya kayaknya ya. Ya beda-beda lah ya. Permainan jaringan, enterprise. Nah, mantap ini. Gimana? Udah kepikiran buat skripsi bikin apa ini? Skripsi mengupas tuntas IPv6, waduh. Soalnya memang itu final kalian ya. Maksudnya apa namanya? Ya final project teman-teman wah skripsi. Saya dulu juga pernah skripsi. Pernah mengalami jadi mahasiswa juga ya kan. Tesis ya. Itu istimewa tuh topiknya itu yang perlu penting diperhatikan topiknya tuh. Berarti kalian ini rata-rata angkatan 2000, ya maksudnya 2019 ya berarti kehitungnya ya atau 2020, 2020, 2019 ya? 20, Pak. Oh 20 ya? Masa sih 20? 20, Pak. Oh iya ding 20 ding, sorry 20 ya. Soalnya SK-nya juga baru keluar itu 2020 pas pandemi ya. Iya bener ya? 2020 pas pandemi jadi bener-bener. Ya bentar lagi nikmatin lah skripsi. Kalau saran saya sih cari yang sesuai dengan pekerjaan kalian sih lebih enak gitu. Misalkan kalian di bagian jaringan, apalagi bermain di ISP, nah itu bisa diangkat topik tuh. Misalkan bikin apa jaringan RT RW sih udah banyak ya. Lebih ke arah banyak lah bikin protokol mungkin terus bahas mata kuliah semester ini apa aja kalian coba aplikasi mobile tadi terus interoperabilitas terus apa lagi kira-kira ada berapa matkul loh 7. 7 oke apa aja itu Keamanan informasi, arsitektur. Keamanan informasi keamanan jaringan apa keamanan informasi keamanan jaringan Keamanan jaringan dan informasi. keamanan jaringan dan informasi oke terus apa lagi Apa ya, Pak? IT kelola. lali mas oh apa namanya kelola IT terus IoT. IoT oke IoT mata kuliah IoT namanya ya atau pengantar IoT Pemrograman, Pak. pemrograman IoT iya Iya, Pak. Nah, pengantar tuh dulu udah. oh dulu udah berarti Setel ke YouTube. bikin setel ke YouTube
Bikin proyeknya apa tuh kalau IT itu? Bikin teknologi memang atau apa? Ya disuruh bikin project Pak, neng alat dan Oh, simulasi. Arduino, Pak. gimana Main gimana gimana? main Arduino. Oh, oke oke oke. Ah, itu lagi yang Nama lagi TV-nya naik. pasti Tahu Pak Terus Ardino. apa? Tahu Ardino Pak. Arduino, Smart City, Smart Home, Arduino, Rakrungu tak Arduino. Arduino, Arduino itu apa ya? Saya belum pernah dengar. Arduino. Microcontroller. Oh, microcontroller. Ya, 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 ya. Berarti mainan ini ya, mainan iya sih IoT ke situ sih. Arduino ini nih. Ya, 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 ya. Terus selain itu apa lagi selain IoT? Ini kalian sudah ke arah teknik apa ini sih ya? Konsentrasi ya udah nih ya. Udah, Pak. Semester Oh, ini udah ya. semester ini ya konsentrasi ya. Betul, Oh, Pak. oke oke. Semester ini. Microcontroller, smart home, smart city, smart apa lagi? Yang penting kalau IoT ya harus ada smart-smartnya ya. Smart lampu, smart apa namanya smart smart pintu dan lain-lain smart-smart pokoknya ya. Smart itu, Pak. Nah, bahas soal ini nih, bahas soal projectnya nih. Teman-teman bikin apa itu IoT-nya tuh rata-rata tuh? Smart city atau smart home. Smart home kan banyak ya. Smart garden. Smart garden. Nah, itu oke tuh smart garden tuh. Lagi jadi yang berkaitan dengan apa namanya smart garden, smartphone, smart friend. Nah, pokoknya kalau IoT ya embel-embelnya depan-depannya smart ya, smart, 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 smart. Smart tani. Kalau saya dulu pernah bikin project itu apa ya, tani apa gitu. Jadi itu adalah yang membantu para petani itu ya kan. Seperti itu smart apa gitu ya. Berarti sampai bikin alat nggak sih? Nggak. Bikin nggak alatnya? Enggak ya? Pakai virtual, Pak. Oh, pakai virtual. Iya, karena kan nggak Oke, oke. di kampus sih. Kalau teman-teman di sini yang karyawan itu wajib ini nggak sih? Wajib ke kampus nggak sih sebenarnya? Atau memang full offline? Full online? Belum, Pak. Belum ada kebijakan sih, Pak. Oh, belum ada kebijakan ya? Berarti Mungkin nanti. kalau yang reguler kan kayaknya sudah pernah on. Iya, maksudnya kalau yang di karyawan nih kan kalian kelas karyawan nih, itu memang ada hybrid juga. Ada hybrid, maksudnya sudah pernah offline juga nih. Nah, yang jauh-jauh gimana nih yang di Pernah Jogja Pak. nih? Oh, pernah? Ada. Yo, saya belum pernah ke sana, tapi ada. Oh, berarti Saya apa namanya? Apa masih hybrid ya? Berarti nggak diwajibkan yang jauh itu harus ke ITTS ya berarti ya belum ya? Belum yang benar-benar 100% full offline gitu ya, belum ya? Belum. nah, itu yang tahu Mas Reza tuh. Ah, Mas Reza itu yang tahu tuh. Ini Pak sementara masih hybrid sih Pak. Jadi buat teman-teman Masih yang di hybrid luar ya? ya. Jadi yang buat teman-teman yang Oh, di Jabodetabek ya untuk sementara via Zoom itu sih Pak virtual. oh gitu gitu. Itu karyawan juga yang khusus karyawan, maksudnya yang karyawan juga pernah masuk ke kampus kan harusnya? Iya Pak. Pernah ya? Cuman Yang ada jam batas ada batasan. ya paling buat di jam pertama aja sih Pak. Jam 5 Oh, jam 5 sampai jam 7 itu ya?
Uangnya Ini Pak. Pak Rizky mau ngadain sekolah offline Pak. Boleh, boleh, Enggak, boleh Pak. Monggo. saya sih Kita serba pengen offline juga, tapi harus ke sana ya. boleh. Harus Pak. ke Tangerang gitu ya. Nanti paling bisa lah kalau ngisi-ngisi apa gitu ya. Misalkan jangan yang aneh-aneh. Bisa lah tuh. Nanti bisa didiskusikan. Ini Mas Reza di kampus ini Mas Reza nih. Masih di kampus Pak, bersama teman-teman. Wah, banyak temennya Mas ya? Alhamdulillah sih Pak. Ada aja. Oh, ada aja ya. Tapi kalau gue dosen gitu ada nggak sih yang sampai malam di sana itu? Bu dosen, Enggak, ya dosen. Dosen ada nggak sih yang sampai malam biasanya di sana? ada aja sih Pak. Kalau emang diminta Ada aja. buat offline gitu. Oh, oke. Ya, saya kemarin juga sempat ya nggak diminta sih. Saya memang karena kondisi saya juga di Jogja, ya otomatis saya cuma dikasih buat apa namanya online yang kelas jam terakhir itu sih. Karena memang dibatasin sampai jam ini ya. Kalau karyawan itu yang jam pertama aja ya. Kalau jam kedua memang full offline online ya. Kalau jam kedua itu ya, kayaknya. Tapi tergantung dosen juga sih Pak. Bisa kalau malam itu ya waktu buat keluarga gitu. Jadi ngambil buat online gitu Pak. Oh, tapi sejauh ini ada nggak yang jam kedua offline gitu? Hybrid Ada lah sih, Pak. maksudnya. Ada. Ada. Pak. Ada. Dan itu kampus nggak masalah ya? Nggak jadi Maksudnya masalah ngajar di Pak. kelas. Tergantung kuncinya Pak. Kuncen, Mas. Kuncennya Ya. Mas Reza juga nih ya kayaknya ya. Kapan-kapan lah saya main ke sana ya. Boleh Saya Pak, boleh sebenarnya dari Pak. dulu penasaran tuh. Ingin main ke mana? Ke TTS. Tadi ketemu Pak Rektor sebentar tadi nanya. Habis balik dari Tangerang Rektor. katanya. Ketemu Pak Hanafi kan tadi kan. Iya tadi hari ini ketemu Pak Hanafi, tanya Bapak nggak ke Tangerang Pak? Wah saya kalau Senin itu baru ke sana Mas, Jumat harus sudah di sini katanya Pak Sangar ya. Hybrid ya. Jadi di sini sama di sana gitu ya. Oke, sudah mau jam 9 mungkin ya teman-teman, kita cukupkan dulu aja buat malam ini. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah tahun baru. Oh belum ya? Belum ya, masih OTW tahun baru lah ya. Masih tanggal 29. Ya, masih tanggal 30. Wah, bentar lagi tahun barunya tanggal 31. Tanggal 1 deh. Jadi mepet tahun baru nggak apa-apa lah ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan buat malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siap, izin lift dulu ya. Saya tadi hujan-hujanan ini agak Sama Pak, saya sengkring-sengkring ya. kehujanan Pak sampai menjadi. Oh, wah, hujan Cumpleng ya. ya Pak, iya Pak. Monggo ya guys. Silakan Pak. Selamat malam. Malam.